siang, Mbak. Siang, Dengan Mbak siapa? saya Nadia Mbak Nadia dari mana ya? dari Jonggol. Wah, lumayan jauh ya Mbak ke sini. Tadi naik apa Mbak? Tadi naik motor. Alhamdulillah ya Mbak, sampai ke sininya dengan selamat. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Akhir-akhir ini kayaknya lagi banyak tugas ya, karena kan lagi akhir semester. Terus saya juga jadi guru, akhir semester tuh lagi hektik banget, kayak isi rapot kayak gitu-gitu. Kayaknya saya butuh saran atau yang bisa kasih saran buat saya gitu. Berarti Mbak butuh konseling ya Mbak? Mm-mm. Nah, baiklah kalau begitu. Perkenalkan dulu ya Mbak, saya Herani Zahra. Mbak bisa panggil saya Zahra aja ya Mbak. Di sini saya seorang konselor nih Mbak. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah konseling individual, yang mana konseling individual ini dilakukan secara face to face nih Mbak, seperti kita saat ini antara Mbak dan saya. Nah, konseling individual ini diberikan oleh saya selaku konselor kepada Mbak yang biasa kami sebut dengan klien atau konseling. Nah, konseling individual ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang mana nantinya permasalahan itu akan Mbak sampaikan. Dan permasalahannya itu permasalahan yang sangat mengganggu Mbak nih, yang permasalahannya itu masih meskipun itu udah terjadi beberapa saat yang lalu, udah terjadi beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Nah, tetapi, permasalahan itu masih mengganggu Mbak sampai saat ini, masih membuat, kehidupan Mbak ini kayak nggak produktif gitu, nggak seefektif biasanya. Nah, itu permasalahan yang mana nantinya, bisa Mbak ceritakan nih kepada saya. Dan, nantinya kita akan mencari solusi dari permasalahan itu. Sehingga nantinya ketika Mbak nih menghadapi permasalahan yang sama, Mbak bisa dengan mandiri menyelesaikan itu karena Mbak sudah pernah melewatinya. Seperti itu ya, Mbak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya belum sih. Kalau begitu, saya harap Mbak bisa menceritakan, mengeluarkan keluh kesah Mbak, menyampaikan apapun yang ingin Mbak sampaikan kepada saya tanpa ada yang ditutup-tutupi ya, Mbak. Apabila Mbak nih khawatir nih kalau misalkan nanti, sayanya menceritakan cerita Mbak kepada orang lain, menyampaikan cerita Mbak kepada orang lain, menyebarkannya, Mbak nggak perlu mengkhawatirkan itu karena kami para konselor ini sudah disumpah untuk, tidak menyebarluaskan, informasi, cerita, ataupun permasalahan yang, kami dapatkan dari klien kami, termasuk dari Mbak, karena Mbak merupakan klien saya, begitu ya, Mbak. Jadi, Mbak ini, sampaikan aja semuanya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena dalam konseling ini hanya ada kita berdua di sini, jadi Mbak nggak akan permasalahan Mbak ini nggak akan didengar oleh orang lain, nggak akan diketahui oleh orang lain, begitu ya Mbak. Sampai di sini yang ingin ditanyakan? Enggak sih. Nah, kalau begitu, sebelum kita memulai kepada tahap selanjutnya, pada tahap menceritakan permasalahan Mbak, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Berdoa dimulai. Apakah Mbak sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Siap. Silahkan Mbak diceritakan. Oke, kalau yang akhir-akhir ini mengganggu saya tuh karena kan saya sebagai mahasiswa dan guru ya. Sebagai guru, alhamdulillah tugasnya udah selesai karena udah liburan juga. Mungkin yang bikin stres itu tugas yang deadline-nya barengan gitu. Sekarang tuh lagi banyak tugas-tugas yang deadline-nya barengan karena mau UAS juga kan, terus project-project besar kayak gitu yang bikin saya kayaknya saya masih kurang bisa gitu buat membagi waktunya, jadi bikin saya stres sendiri gitu. Sebelumnya apakah Mbak pernah mengalami ini? Kalau sebelumnya sih belum sepadat ini ya, jadi saya baru ini ngerasain. Hal apa aja nih yang udah Mbak lakuin untuk menangani itu? Kalau sejauh ini sih hal-hal yang udah bisa saya lakuin kayak nyicil tugasnya ya sedikit-sedikit walaupun terus-terusan nambah, tapi saya udah cicil terus, kadang kalau waktu senggang saya kerjain tugasnya. Udah sih baru itu aja yang saya lakuin. Apakah itu membantu Mbak? Sedikit membantu, cuman masih ini ya, karena saya masih kadang kurang ngerti sama tugasnya, jadi kadang kebanyakan
bukan ngerjain tugasnya, malah nyari, tentang apa sih tugasnya gitu. Apakah ada nih, permasalahan yang Mbak, sampai Mbak ini nggak fokus untuk mengerjakan tugas itu? Kalau yang nge-distract sih paling kayak apa ya, karena saya juga kadang masih kepikiran gitu ya, pengen nyari kerja yang lebih baik gitu. Jadi itu kadang nge-distract saya buat jadi nyari info loker, kadang bukan bukan ngerjain tugas gitu. Apa sih Mbak yang membuat Mbak, memikirkan untuk mencari pekerjaan lain? Karena jujur aja ya, guru tuh kan bukan passion saya. Terus saya masih mengharapkan semoga dapat penghasilan yang lebih besar gitu. Karena kan gajinya bukan buat cuma saya aja gitu. Jadi kadang itu sih yang nge-distract saya dari ngerjain tugas tuh. Apa hal yang membuat Mbak merasa bahwa menjadi guru itu bukan passion Mbak? Karena jurusan saya nggak linear kali ya. Karena saya juga ngajarnya teknik, tapi saya nggak jadi guru gitu. Jadi kadang saya masih bingung nih cara nanganin anak-anak yang tantrum itu gimana gitu. Apakah itu membuat Mbak merasa terbebani? Sedikit terbebani kalau anak-anaknya lagi tantrum, kalau lagi baik-baik mah alhamdulillah saya nggak merasa terbebani. Itu mempengaruhi ke tugas-tugas Mbak nggak tuh? Kadang-kadang mempengaruhi ya, karena kan sosialisasi seharian penuh gitu sama anak-anak. Makanya saya kadang merasa, aduh capek banget gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma sosialisasi aja gitu. Tugas yang Mbak kerjakan ini sebenarnya tugas seperti apa sih Mbak? Tugasnya kayak karena saya masuknya informatika ya, jadi tugasnya mungkin kayak mengaplikasikan kode-kode jadi sebuah aplikasi gitu. Jadi kadang lumayan pusing ya walaupun lihat ChatGPT gitu. Selain itu ada lagi gak nih Mbak yang bikin Mbak ini kayak, aduh ini saya gak bisa nih kayak gini? Apa ya, paling itu karena kadang kan saya suka nggak paham ya kode-kode dari tugas saya gitu. Terus kadang laptopnya juga nggak support gitu. Jadi yang bikin saya makin stres gitu kayaknya. Apa sih yang Mbak rasain ketika tugas itu menumpuk tapi Mbak malah memikirkan hal lain? Rasanya kayak makin dikejar-kejar ya. Karena kan saya nggak ngerjain ya, terus deadline sudah deket gitu. Jadi kayak makin, aduh kok makin nggak produktif gitu. Kok makin dibiarin numpuk. Apa langkah yang Mbak ambil ketika Mbak merasakan hal itu? Kalau kayak gitu biasanya saya udah mulai buka laptop, terus cicil tugasnya sedikit-sedikit walaupun nggak selesai sampai akhir ya. Tapi saya cicil sedikit-sedikit gitu. Apakah hal itu membuat Mbak merasa lebih tenang? Ya sedikit, sedikit lebih tenang karena udah dikerjain sedikit-sedikit. Terus biasanya bagaimana sih Mbak mengatur skala prioritas nih antara tugas dan pekerjaan Mbak? Kalau sebenarnya kalau skala prioritas tergantung deadline-nya ya, yang dekat yang mana, terus yang paling penting itu yang mana. Kadang kalau deadline-nya misalkan tugas kuliah itu jauh, berarti saya prioritaskan yang di sekolah dulu karena pasti kan yang di sekolah deadline-nya deket gitu. Kalau begitu apalagi nih yang bikin tugas Mbak ini terhambat? Karena ya itu, karena pikiran saya gampang kedistraksi ya. Kadang saya buka laptop nih, udah buka laptop dan niat dia ngerjain, malah lihat WhatsApp dulu, nanti lihat ini dulu, lihat itu dulu gitu. Terus kadang kalau rame-rame di luar rumah saya, kan
karena saya ikutan dulu gitu. Jadi itu sih yang bikin emang otak saya gampang kedistraksi kayaknya. Kalau menurut Mbaknya gimana ya solusinya? Kalau menurut saya sih ya, karena Mbak ini gampang ke-distract, kalau misalkannya Mbak ngedengerin lagu itu juga sama kah? Apa gimana? Kalau ngedengerin lagu alhamdulillah, walaupun sambil nyanyi tapi bisa sambil ngerjain tugas gitu, nggak terlalu. Nah, itu bisa tuh Mbak. Jadi, ketika Mbak ngerjain tugas nih, Mbak sambil dengerin lagu. Kalau misalkannya itu nggak memecah fokus Mbak, itu bisa Mbak lakuin. Nah, selain itu, mungkin Mbak juga harus bisa, eee, lebih mengatur waktu lagi ya Mbak, lebih, apa ya, membuat skala prioritas Mbak. Jadi Mbak ini harus tahu nih, apa sih yang harus, diprioritaskan terlebih dahulu, apakah itu pekerjaan Mbak, ataukah kuliah Mbak. Karena kan keduanya itu berjalan beriringan ya Mbak. Jadi meskipun begitu Mbak harus tahu nih, mana sih yang lebih dulu harus saya kerjakan, mana yang lebih dulu harus saya fokuskan, seperti itu Mbak. Ada lagi yang ingin Mbak sampaikan mungkin kepada saya? Kayaknya ini sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu ya. Kadang saya ngerasa tempat kerja tuh saya agak sedikit apa ya, kayak mungkin kayak dianaktirkan gitu. Atau kayak mungkin nggak dianggap gitu. Sebenarnya nggak sama semuanya, cuma sama satu orang. Tapi kadang saya ngerasa kayak kok kayak gitu ya? Apa ada yang salah gitu dari saya atau gimana? Apa yang membuat Mbak berpikiran kayak gitu? Karena setiap kerjaan yang saya lakuin itu dia ngerasanya tuh kayak nggak cukup gitu. Kayak atau enggak kadang dia ngerasa kayak nggak terima bahwa kerjaan itu tuh saya yang kerjain gitu. Atau dia mengecualikan saya gitu. Itu, individu atau gimana Mbak? Satu orang aja sih, sebenarnya yang lainnya mah baik-baik aja ya, cuman satu orang itu kadang-kadang gitu, gitu. Kadang ngebuat saya tuh ngerasa kayak, "Kok saya gini?" gitu, "Apa ada yang salah sama saya atau gimana?" gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, umur dia ini berapa tuh? Jauh sih ya dari saya ya, Oh. jauh banget gitu. Menurut Mbak, apa yang bikin dia kayak gitu ke Mbak? Mungkin karena saya mungkin paling kecil ya di kerjaan saya gitu. Mungkin juga karena apa ya, saya juga nggak tahu sih spesifikasinya gitu. Spesifik kenapa dia mengecualikan saya gitu. Apakah teman-teman rekan-rekan kerja Mbak yang lain tahu akan hal ini? Mungkin sebenarnya tahu, tapi karena mungkin dia udah lama gitu ya, jadi orang-orang nggak ambil pusing lah gitu. Ya udah aja gitu. Respon mereka gimana tuh Mbak, kalau misalkannya Mbak lagi dianaktirikan sama orang ini? Ya udah aja gitu. Mungkin karena saya juga baru, jadi kayak ya udah gitu. Nggak terlalu peduli juga. Tapi kalau sama yang lain saya masih diajak join lah gitu, masih diajak. Tapi kalau sama satu orang itu ya kayak gitu. Karena rekan saya juga satu bilang emang dia orangnya kayak gitu gitu. Jadi mungkin emang sayanya aja yang kadang kebawa perasaan gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu beban bagi Mbak? Kalau lagi apa sih namanya ya? Mungkin kalau lagi apa lagi kejadian gitu, kadang sehari itu kadang menjadi beban sih. Kayak kepikiran kenapa ya gitu, apa ada yang salah gitu sama saya. Tuh. Apa aja nih yang udah Mbak lakuin buat menghadapi itu? Kadang saya kan tipe orangnya kayak nggak mau drama-drama lah ya, nggak perlu bilang gitu. Kadang saya, oh berarti saya harus agak ke pinggir nih dari orang ini gitu. Saya ya udah terserah dia gitu. Kalau emang dia mengecualikan saya, oh ya udah berarti biar dia aja gitu. Saya liatin aja gitu di belakang. Gimana nih perasaan Mbak waktu dia mengasingkan Mbak, menganaktirikan Mbak? Ya kalau sedih sih sedikit ya, tapi
lebih ke bertanya-tanya gitu, kenapa gitu, apa dia ada masalah sama saya gitu, atau saya buat kerjaannya salah atau gimana gitu. Nah, apakah Mbak pernah mempertanyakan itu ke dia? Enggak sih, saya males juga nanyanya gitu ya. Apakah Mbak pengen nih, atau mungkin berencana untuk menanyakan itu? Sejauh ini sih enggak ya, selagi karena cuma satu orang ya, selagi yang lainnya nggak bermasalah sama saya, ya udah gitu. Toh kalau emang dia nggak mau dibantu misalkan ya sama sayanya juga alhamdulillah gitu. Apakah sebelumnya Mbak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini? Dulu tempat kerja sering malah ya, atasan saya tuh sering banget kayak gitu. Semua kerjaan saya tuh dianggapnya kurang terus, mau itu saya on target atau enggak on target gitu. Biasanya semua kerjaan saya tuh dibilangnya salah gitu. Itu selalu kayak gitu? Ya selalu kayak gitu. Kadang dimaki-maki juga, tapi ya udah. Sekarang saya udah keluar gitu. Nah, waktu itu kan Mbak udah pernah nih merasakan hal itu. Saat itu apa yang Mbak lakuin? Saat itu saya lebih memilih sebenarnya awal-awal saya sabar aja gitu ya. Karena kan dulu saya di toko retail gitu ya. Kadang saya berusaha buat selalu melakukan pekerjaan yang dia mau gitu, sesuai yang dia harapkan gitu. Terus kebetulan waktu saya udah memutuskan buat resign gitu dari awal, wah kayaknya ini nggak bisa nih gitu kalau kayak gini terus. Nah kebetulan sebelum resign itu saya dipindah gitu. Alhamdulillah dapat teman toko yang alhamdulillahnya baik gitu. Tapi karena udah terlanjur apa ya, dibilang sakit hati sih enggak, tapi kayak males gitu. Oh pasti nih kalaupun saya karena kan nggak mungkin selama ini toko itu, pasti saya dipindah-pindah terus. Nggak apa namanya, pasti nemu terus gitu drama-drama seperti itu. Jadi saya memutuskan buat keluar gitu. Tapi mungkin karena yang apa namanya, kejadian yang kemarin itu, karena saya baru juga gitu dan saya nggak enak buat langsung tiba-tiba keluar, jadi ya udah sama seperti yang dulu saya memulai menjauh dan kalau emang dia misalkan bertanya sama saya tetap jawab, tapi nggak terlalu deket gitu jadinya. Menurut Mbak yang Mbak lakuin waktu itu apakah akan efektif ketika Mbak lakukan di yang sekarang? Sebenarnya kalau yang dulu sih, kalau diterapin yang sekarang sih nggak efektif ya. Karena mungkin kalau yang dulu itu orangnya benar-benar nggak kenal sama saya gitu, jadi ya udah aja gitu. Toh kalau sekarang kan karena tetangga ya, jadi kayak apa ya, kalau tiba-tiba memutuskan keluar tuh kayak nanti dipandangnya, wah kenapa gitu, apa ada masalah gitu. Selain dari hubungan pekerjaan itu apakah ada, permasalahan lain, entah itu hubungan lainnya selain di pekerjaan itu? Karena kan Mbak sama orang ini tuh tetangga ya? Alhamdulillah sih nggak ada ya, baru di kerjaan doang gitu. Saya juga baru tahu kok ternyata itu tuh tetangga saya gitu. Jadi itu aja sih paling, ya itu. Saya masih kadang kepikiran gitu. Jadi ngebuat saya kalau di kerjaan tuh, kok kerjaan saya tuh salah terus gitu. Apa yang salah gitu. Padahal saya udah ngelakuin sesuai SOP gitu. Jadi sebenarnya Mbak ini nggak terlalu terbebani lah ya akan orang ini, tapi mungkin hanya cukup kepikiran aja gitu ya Mbak. Nah, selain tugas terus pekerjaan itu, ada nggak sih Mbak yang bikin Mbak terbebani lagi gitu? Apa ya? Mungkin dari kuliah ya, saya balik lagi kuliah saya jauh jauh banget ya. Itu yang walaupun cuma 3 hari, kayaknya kadang di perjalanan aja 1 jam gitu. Itu kadang bikin saya kayak, aduh kenapa sih kuliah kuliah gue kok jauh banget gitu. Terus terus kendala biaya transportasi juga kan. Itu kadang saya bikin kayak, duh males banget deh kuliah jauh banget gitu.
Apakah, ada yang mengganggu Mbak, sampai Mbak merasa, kampus ini membebani Mbak? Pertama jarak ya, jarak jauh banget gitu, hampir 30 kilo gitu, habisin 2 liter bensin gitu, itu yang bikin saya kebebanin gitu. Terus kadang kalau kuliah sore pulangnya malam gitu, kadang-kadang kan di jalan tuh saya ngerasa takut kayak, takut ada yang begal atau apa gitu kan, namanya jalan raya gitu, malam-malam apalagi saya cewek sendirian gitu. Kadang itu sih, terus kadang cuaca juga nggak nentu nih, kadang hujan, kadang enggak, kadang di sini nggak hujan, di sana hujan, di sana hujan, di sini nggak hujan gitu. Jadi sebenarnya Mbak ini banyak banget ya ke-distract-nya gitu ya. Nah, untuk mengatasi 3 ini, Mbak itu ngapain sih, Mbak? Ngapain ya? Kadang kadang sih saya ngumpulin niat ya. Kadang ngumpulin niat, terus saya kadang ngelakuin self reward gitu biar saya semangat lagi nih mau ngerjain hal-hal yang harus saya kerjain gitu. Terus kadang saya healing tipis-tipis, terus apa lagi ya? Udah sih gitu, baru itu aja yang dilakuin gitu. Mungkin ada saran lain gitu yang bisa saya lakuin. Kalau menurut saya ya Mbak, apa yang udah Mbak lakuin itu udah cukup, membantu lah ya, dengan memberikan self reward tadi ya. Mungkin nantinya Mbak bisa, lebih menikmati lagi gitu ya. Soalnya, jarak Mbak ke kampus itu bisa menempuh 1 jam ya Mbak. Kalau saya ya Mbak, biasanya saya kalau misalkannya perjalanan jauh itu biasanya saya nikmati gitu loh Mbak. Jadi ya di-enjoy-in aja. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya Mbak. Mungkin, nantinya bisa Mbak terapkan juga sambil lihat-lihat pemandangan, itu kan cukup membuat seger lah ya kalau masih siang ya Mbak. Kalau malam nggak ada. Nah, iya. Kalau malam nih mungkin Mbak bisa, eee, sambil teleponan dengan orang rumah atau dengan, teman Mbak gitu. Atau mungkin Mbak juga bisa, eee, share location biar Mbak itu nggak terlalu khawatir sama diri Mbak sendiri. Karena kan memang ya kalau malam ini tuh cukup rawan lah ya, apalagi, Mbak itu kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? Di Bekasi. Oh, Bekasi ya, lumayan ya Mbak, agak rawan juga kan. Jadi menurut saya yang Mbak bisa lakuin itu dengan kalau misalkannya masih siang, Mbak nikmati pemandangannya, nikmati, prosesnya lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalkannya malam, menurut saya Mbak ini agar tidak khawatir sendirian, coba Mbak di jalan itu sambil telepon orang lain, telepon orang-orang terdekat Mbak lah. Atau mungkin Mbak bisa juga share location ke orang rumah, ke teman-teman Mbak, agar mereka juga bisa, sembarian sambil memantau Mbak gitu. Jadinya Mbak juga nggak akan terlalu khawatir ketika nantinya ada, amit-amit ya Mbak, jauh-jauh gitu. Jangan sampai ketika nantinya ada sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman Mbak nih, orang-orang terdekat Mbak, orang-orang rumah Mbak ini bisa langsung menyadarinya gitu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, nanti bisa saya terapkan gitu ya. Terima kasih untuk sarannya. Semoga bisa lebih baik lagi gitu. Saya bisa lebih baik lagi. Terus saya juga udah merasa lega gitu. Terus ya sih alhamdulillah. Kalau begitu ada lagi nggak Mbak nih yang mau disampaikan, keluh kesahnya, permasalahannya, atau mungkin pengen sekedar cerita-cerita aja boleh, Mbak? Kayaknya udah cukup. Oh, cukup ya, Mbak? Iya, Kalau begitu mungkin bisa kita tutup nih sesi pada hari ini. boleh. Nah, kalau begitu, kira-kira nih Mbak, kapan, saran-saran yang tadi Mbak dapatkan akan Mbak terapkan gitu? Kemungkinan dalam waktu yang dekat ya, karena, untuk yang, apa namanya, yang jarak itu karena kebetulan minggu depan saya online gitu.
mungkin di minggu depannya lagi gitu bisa saya terapkan. Nah, kalau begitu kira-kiranya kapan nih saya bisa mengetahui, perkembangan Mbak terkait apa yang Mbak alami ini? Secepatnya nanti saya akan follow up. Kalau begitu saya tunggu ya Mbak untuk follow up-nya agar nantinya kita bisa, merencanakan pertemuan selanjutnya untuk membahas sejauh mana perkembangan Mbak nih terkait permasalahan Mbak, seperti itu ya Mbak. Itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya harap apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa Mbak terapkan, bisa membantu Mbak juga untuk menghadapi, permasalahan Mbak tadi ya, Mbak. Kalau begitu kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Mbak sudah datang, sudah menyempatkan waktunya. Semoga permasalahannya cepat selesai ya Mbak. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.